haters yang mengejek-ejek, membuli saya. Pernah kalian tengok saya balas caci maki di Instagram? Pernah? Tak pernah. Orang saya tak tahu passwordnya. Allah Subhanahu wa taala, maka membangkitkan semangat itu tidak ada lain. Ini kan casingnya aja ini. Bulu, rambut, kulit, lemak, tulang, sumsum, kuku, darah. Ini casingnya aja. Isinya di dalam adalah roh. Roh itu mesti hidup dia. Menghidupkan roh itu bukan pakai nasi. Menghidupkan roh itu bukan pakai duit. Menghidupkan roh itu adalah connecting, menyatukan, menghubungkan dia dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang itu, kata Nabi, masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tak mengingat Allah, kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang minum. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang berjalan. Kata guru biologi. Tapi dalam Islam, orang yang hidup adalah orang yang connecting, mengingat Allah. Itulah orang yang hidup. Ini semua yang hadir ini semuanya hidup. Kenapa? Karena dia mengingat Allah. Adapun orang yang tak ingat Allah, maka sesungguhnya dia mati. Maka sesungguhnya kita sedang berkawan dengan zombie-zombie. Karena mereka adalah mayat-mayat berjalan karena tak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berzikir mengingat Allah. Alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Waktu berjalan dia ingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu duduk dia ingat Allah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu berbaring dia ingat Allah, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan baca sekarang. Banyak juga orang sedang pengajian bacanya itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat meminta, tidak ada minta tolong, tidak ada. Tapi kita tetap berobat, tetap periksa, tetap ke rumah sakit. Itu namanya ikhtiar dan usaha. Tadi mobil motor bapak ibu itu dikunci apa tak dikunci? Dikunci. Apakah mengunci sepeda motor itu merusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini pengajian ini dicatat. Yang tak bisa nyatat direkam. Apakah dengan merekam pengajian ini lalu rusak tawakal kita kepada Allah? Tidak. Ini usaha, ini ikhtiar. Demikian juga dengan kehidupan ini ada usaha kita. Buah itu sudah matang, tapi dia mesti dijolok supaya jatuh ke bawah. Ini memanglah dikhususkan untuk saya, ini air minum ini untuk saya. Tapi kalau tak ada usaha saya untuk memegang gelasnya, memasukkan ke mulut, menganga aja, mau dia masuk dalam? Tidak. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Tapi jangan terlalu bersandar kepada ikhtiar. Kalau sudah untuk kita, maka tidak akan mungkin berpindah kepada orang lain. Apa kata pepatah orang Melayu? Rezeki musang tak ditangkap harimau. Kalaulah rezeki musang ditangkap harimau, sudah lama musang itu musnah. Tapi buktinya harimau makan, musang pun makan. Ada pula musang berbulu ayam, lain makannya. Oleh sebab itu maka jangan takut, jangan cemas dalam hidup. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut. Ditanamkan dalam hati itu ada rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri. Kenapa orang korupsi? Gara-gara takut. Nanti pensiun makan apa? Nanti anak makan apa? Nanti cucu gimana? Gimana persiapan? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya untuk pensiun sudah saya persiapkan ada 100 pintu kos-kosan. Di mana? Sana. Itu nampak aku tak ada kok, baru pintunya aja Pak Ustaz. Saya buatkan rencana lantai ini segala macam. Karena ketakutan. Salahkah kita meninggalkan anak cucu keluar dalam keadaan miskin? Anta da'a warasataka aghniya. Kau tinggalkan anak cucumu dalam keadaan mampu, mapan secara ekonomi, khairun, lebih baik min anta da'ahum 'allatan, daripada kau biarkan mereka miskin, susah, melarat. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Antara fakir dan kafir tipis, setipis kulit bawang. Tapi jangan gara-gara takut lalu kita menghalalkan segala cara. Alimtu anna rizqi la yakhudhuhu ghairi. Aku tahu bahwa rezekiku tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Kalau sudah rezeki kita
berkumpul seluruh orang di dunia ini untuk menghalanginya, tidak akan. Kenapa? Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Tapi jangan gara-gara ini besok, saya takut juga menyampaikan model-model begini. Besok semuanya tak ada yang cari nafkah. Bang, abang tak pergi kerja. Kalau sudah ditetapkan untuk kita, tak akan mungkin diambil orang. Makanya dengar pengajian itu dengar dari awal sampai akhir. Jangan kau dengar yang potong-potong itu aja. Belilah paket agak 4 giga. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan itulah yang ada dalam diri Pak Gubernur. Keyakinan itulah yang ada dalam diri Bapak bisnismen pengusaha kita. Mereka hanya buka usaha, setelah itu dia serahkan pada Allah, dipanggilnya, dijemputnya rezeki itu dengan azan. Tadi saya mampir ke rumah makan, ke restoran, sampai 2 kali waktu sholat, 2 kali azan. Saya tanya, mana musola masjid? Enggak ada Pak Ustaz, azannya di sini. Baru inilah saya dengar ada azan dari restoran. Azan, sholat kami di atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak semerdu itu. Di bawah itulah sedikit. Tapi bangga kita. Lalu kami tanya, oh jadi azannya di restoran ini? Iya. 5 kali? Enggak lah Pak Ustaz, subuh kan belum buka. Oh iya. Artinya apa? Jemput rezeki itu dengan meminta kepada dia yang punya rezeki, bukan minta kepada makhluk. Bersandar kepada makhluk akan kecewa. Hari ini menjadi kawan, besok berubah menjadi lawan. Hari ini menjadi orang baik, besok menjadi musuh. Oleh sebab itu tak ada tempat meminta kecuali kepada dia. 17 kali kita ulang sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh sebab itu maka hidup ini kita berusaha. Masa lalu tak dapat kita ulang, masa akan datang pun remang-remang tak tahu kita. Masa inilah kita nikmati dengan beribadah. Ada yang bisa menjamin bahwa besok pagi dia masih hidup? Siap-siap. Jadi kalau Ustaz mati besok pagi, selesai, habis tabligh akbar. Kalau Ustaz masih hidup besok pagi, kalau kau hidupkan aku besok pagi ya Allah, tambahkan amal soleh. Kalau kau matikan aku malam ini ya Allah, berhenti dari segala perbuatan dosa. Hidup ini kan cuma singgah sebentar. Ustaz dari mana? Dari Pekanbaru. Mau ke mana? Mau ke Bukit Tinggi. Di mana Ustaz singgah? Singgah ke Medan. Tausiah terakhir di Masjid Muslimin. Habis itu pergi kami ke Bukit Tinggi. Selesai. Say goodbye. Dah. Habis. Hidup ini pun begitu juga. Singgah sebesar di dunia. Habis itu nanti masuk ke liang lahat. Tunggu hari kiamat. Habis itu masuk ke surga. Semuanya yang hadir di masuk surga insyaallah. Cuman yang di luar itu agak lama sedikit. Tidak, tak ada itu. Pokoknya semuanya masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka yang takut kepada Allah akan masuk ke dalam surga bergerombol-gerombol. Masuk surga itu tak sendiri, berjamaah, bersama-sama, beramai-ramai. Jamaah Masjid Muslimin JCT Johor, Medan, Sumatera Utara. Masuk gubernur dulu. Yang ada tanda tangan adalah dia menurut tanda tangan. Itu dulu, habis itu baru Ustaz Usama. Habis itu barulah ketua, sekretaris, bendahara yang lain. Ustaz nih ngomong nih ngawur. Enggak, ada dalilnya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Ini banyak pula yang ragu dia masuk surga. Kok gimana? Entahlah Pak Ustaz, aku enggak yakin kali. Gimana kau tak yakin masuk surga? Nabi menjamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Cuman jangan sampai transit. Itu maka kita selalu minta doa, janganlah transit ya Allah. Mana doa yang jangan transit itu Pak Ustaz? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itulah artinya jangan transit itu, wa qina azabannar. Bahwa kita pernah buat salah, buat silap, buat dosa. Sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat taubat, bukan tocu. Sholat sunat taubat, usolli sunnata taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Kalau terkait dosa kepada Allah, kalau kepada manusia minta maaf.
Saya tak pernah malu segan untuk minta maaf kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Belum selesai lagi. Oleh sebab itu jangan malu minta maaf. Pak Ustaz, saya sudah minta maaf tapi dia tak memaafkan saya. Bukan urusan. Yang penting kita udah minta maaf. Masalah dia maafkan atau tidak itu bukan urusan. Tapi jangan pula kita cakapkan begitu. Jangan pula besok pagi datang, aku minta maaf sama kau, terserah itu terserah kau lah, mau kau maafkan atau tidak. Kan begitu. Oleh sebab itu kita ini jangan sampai ada menzalimi orang, menyakiti orang, menganiaya orang, menempeleng orang, memukul orang, menteror orang, menyantet orang. Masalah kita dianiaya orang, masalah kita diejek orang, sesungguhnya pahala dia sedang mengalir, transfer tak berhenti kepada kita. Makanya adik-adik tengok tuh haters yang mengejek-ejek, membuli saya. Pernah kalian tengok saya balas caci maki di Instagram? Pernah? Tak pernah. Orang saya tak tahu passwordnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kita ikuti saja relnya. Setelah itu kita serahkan kepada Allah, kita berikhtiar. Setelah itu kita minta kepada Allah, apa yang baik menurut Engkau ya Allah. Kalau memang baik, berikan. Tapi kalau menurut ilmu Engkau tak baik, alihkan. Banyak orang menyusun sesuatu, setelah itu dipaksanya Allah mengikuti kemauan dia. Ya Allah, aku minta begini, kalau kau tak kasih, parah kali lah. Gimana kita paksa Allah? Saya ingat dulu ada orang cerita ke saya, Ustaz Somad, itu Bapak Gubernur Sumatera Utara itu, kalau dia mau memikirkan karirnya, bisa dia sampai bintang 4, bisa dia bahkan lebih daripada itu. Tapi ada yang dikorbankannya Pak Ustaz. Dia turun selangkah demi untuk menyelamatkan Sumatera Utara. Itulah usaha dia. Kalau setelah itu tidak juga, serahkannya kepada Allah. Orang cerita ke saya, oh begitu. Banyak orang gerasak gerusuk, seradak seruduk, menanduk ke depan, menyipak ke belakang, menyikut ke kiri, menghalalkan segala cara. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita berusaha saja. Dulu saya kalau ceramah di mana-mana dipanggil sama protokol. Berikut ini, mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Dr. Abdul Somad. Padahal waktu itu saya masih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Paksalah klarifikasi, mohon maaf Bapak Ibu, saya belum doktor. Tapi dalam hati saya yang paling dalam, saya mau kuliah. Datang adik kelas saya dapat beasiswa. Dia dapat beasiswa program 5.000 doktor. Mendaftar dia, diajaknya saya daftar. Dia dapat beasiswa. Saya 3 kali mendaftar, tak dapat beasiswa. Entah apa salah saya. Lalu kemudian setelah itu 24 Desember 2019 sidang dibacakan oleh Profesor Dr. Ali Omar Al-Ma'ruf Ali. Dengan ini kami bacakan hasil sidang. Abdul Somad mendapat gelar PhD Doctor of Philosophy dengan judul disertasi Syekh Hasyim Asy'ari wa atharuhu wa jihaduhu wa juhuduhu fi khidmati sunnah fi Indonesia dengan nilai cum laude. Wah, viral. Desember. Habis itu bulan Februari pergi saya ke Brunei Darussalam. Datang Pak Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Diserahkannya satu lembar besar penyerahan. Dengan ini kami lantik Abdul Somad sebagai visiting profesor. Mohon nanti Ustadz kalau kemana-mana tulis itu di belakang nama Ustadz, Profesor Abdul Somad. Tak pernah saya cari-cari, tak pernah saya minta-minta, tak pernah sekalipun saya minta kepada Allah, ya Allah kasihlah aku profesor, aku membuat kartu nama sebesar amplop. Tak pernah. Sampai sekarang saya tak punya kartu nama, tak ada kartu nama. Makanya sekarang segan kadang kalau jumpa sama pejabat itu, ini kartu nama saya Pak Ustadz. Tak kartu nama sampai sekarang. Karena kalau saya buat panjang sekali itu, Datuk Seri Ulama Setia Negara Kai Jaga Mangkudilaga Profesor Dr. Abdul Somad LCD SE PhD MA. Panjang kali, 2 kali 3 baris. Tapi di mana-mana saya minta supaya tulis pendek saja, 3 huruf cukup. UAS. Ini deh. Ini dikasih orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya cerita ini ke anak-anak bapak, ke anak ibu untuk motivasi dia supaya belajar. Aku tak perlu mengenalkan diriku kepada lovers karena mereka mencintai aku. Dan aku tak perlu menjelaskan diriku kepada haters karena itu tak merubah
keyakinan mereka terhadap aku. Tapi perlu kuceritakan kepada anak-anakku untuk membangkitkan semangat mereka belajar. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kenapa disebut negeri Cina? Karena itulah negeri yang paling jauh dari kota Makkah, dari Nabi Muhammad SAW. Tapi ada makna kedua, karena peradaban yang luar biasa. Waktu itu kertas. Ada Bapak Ibu mendengar Quran itu ditulis di kertas zaman Nabi? Tak ada. Kertas ditulis di pelepah korma, kertas ditulis di tulang onta, kertas ditulis. Waktu itu yang ada kertas adalah di negeri Cina. Nabi ada menyebut utlubil ilma walau bisin, sin. Karena waktu itu mereka membuat bubur kertas dari bambu. Bambu itu mereka buat bubur, lalu kemudian dijemur kering. Itulah dia menjadi kertas. Lalu kemudian datanglah masa berikutnya, Quran ditulis di kertas sampailah kita hari ini. Jadi jangan bayangkan Quran itu turun dari atas langit, kertas turun. Enggak. Quran itu adalah suara yang masuk ke telinga Nabi. Setelah itu Nabi membacanya, didengar oleh sahabat Nabi. Sahabat membacanya, didengar oleh tabi'in. Tabi'in membacanya, didengar oleh tabi'in. Sampailah ke guru-guru kita, sampailah ke kita hari ini, sampailah ke qari tadi. Oleh sebab itu ayat yang pertama turun, kita disuruhnya selalu membaca, baca dan membaca. Tengok bule-bule itu di airport menunggu pesawat, baca aja. Orang kita tebal betul buku untuk bantal intikam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka masa depan ini adalah bagi orang yang punya semangat luar biasa. Tapi kalau sudah semangat ini tak ada, duit banyak, kehilangan semangat. Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Afrika, negeri yang miskin susah melarat. Nah, angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia di Amerika. Orang-orang kaya bunuh diri karena putus asa, bukan putus belanja. Putus asa. Diminumnya, mati. Menabrakkan mobil, mati. Terjun dari atas gedung bertingkat, mati. Dan mereka bawaannya ketakutan aja. Orang di Amerika tuh bawaannya takut, cemas. Kalau dia duduk-duduk di tepi pantai takut. Apa yang ditakutkannya? Naik makhluk dari dalam laut itu, namanya Godzilla. Kalau dia duduk-duduk tengah malam depan rumah nengok langit, takut. Apa yang ditakutkannya? Turun makhluk yang ngencas itu, alien. Menengok mobil parkir pun dia takut. Takut dia mobil ini berubah jadi makhluk, transformer. Makanya mereka kena penyakit tak bisa tidur malam. Nama penyakitnya insomnia. Kita tak ada. Tak ada kita. Tak ada rasa takut itu dalam hati kita. Malah berapa banyak orang tertidur aja bawahnya. Mereka naik mobil mewah, Mercy, sampai tak tumpah air minum. Tak bisa tidur. Kita naik Sudako kelewatan gang. Masih ada Sudako di mana? Alhamdulillah. Mereka tak bisa tidur 2 hari 2 malam, sampai makan, sampai pakai narkoba baru bisa tidur. Kita enggak. Asal nampak muka Ustaz tuh menguap. Kecuali jamaah Masjid Muslimin JCT. Tak ada, dari tadi gue tengok semua. Apalagi yang berdiri-berdiri itu. Cuma mau ngantuk berdiri. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya mulai ceramah ini jam 9 kurang 15. Nanti 10 menit lagi jam 10 kurang 15 baru saya jawab pertanyaan. Belum habis sudah nampak kartu kuning. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, judul yang dikasih sama saya, bagaimana membangkitkan semangat. Karena kalau sudah semangat, orang Melayu itu kalau dia semangatnya turun dibuatnya tepung tawar. Kalau orang Aceh namanya pesejuk. Kalau orang Batak namanya upah-upah tondi. Sama, diambilnya beras dikasihnya kunyit, horas kata dia. Diambilnya air di gini-gini kan ya. Itu kata dia untuk membangkitkan semangat. Itu tradisi, local wisdom. Tapi sebetulnya di balik itu adalah ingin memberikan semangat. Dikasihlah ayam, lalu kemudian dipanggang kasih pulut kuning, diangkatkan kepalanya, semangat kok ya, semangat ya, kata diculurkan. Apa tak semangat? Sebesar-besar ini suapnya. Megap-megap kan tuh saking semangat. Anak-anak sekarang caranya tidak lagi pakai balai-balai itu. Apa dibuatnya untuk ngasih semangat? Surprise. Pas hari ulang tahun buka pintu, wah,
diikatnya tiang listrik pas hari ulang tahun, dipukulkannya telur busuk kepala, siram air comberan, nah koslet mati. Bukan begitu cara membangkitkan semangat. Membangkitkan semangat itu adalah beribadah. Membangkitkan semangat hidup adalah menengok orang mati. Tadi saya ziarah ke makam. Dulu kerajaan Delhi ini sultan, dipimpin oleh sultan. Tapi dalam bidang agama dipimpin oleh mufti. Kalau bidang negara dipimpin oleh sultan. Di bidang agama dipimpin oleh mufti. Muftinya tamat langsung dari Masjidil Haram. Namanya Syekh Hasan Maksum. Siapa namanya? Syekh Hasan Maksum. Lalu kemudian Syekh Hasan Maksum ini punya murid, namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Tadi saya dibawa ziarah ke makam di Sungai Kerang. Saya Kerang, dekat sungai. Kalau disuruh cari tak ingat saya lagi. Sampai di situ duduklah saya di makam. Oh Tuan Syekh, tertulis di nisan, meninggal tahun 1972. Dulu waktu saya sekolah di Muallimin Al-Wasliyah Medan, Jalan Sisingamangaraja, Komplek Unifa, kami belajar ilmu istilah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis maudhu. Itu yang menulis kitabnya, itulah yang punya kubur. Itulah yang ada di kubur itu. Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis menulis kitab ilmu hadis pakai bahasa Arab. Padahal Lubis itu marga orang Arab atau orang Tapanuli Selatan? Tafsir Mandailing Natal. Tapi menulis kitab pakai bahasa Arab. Abdul Somad sekolah di Arab, kitabnya bahasa Indonesia. 37 masalah populer, 99 tanya jawab sholat. Nah, itu udah 2 kali, maksudnya suruh berhenti itu gimana? Saya tanya di mana anak-anak almarhum ini? Tinggal 1 lagi Pak Ustadz di Jakarta. Rumah almarhum di mana? Masih ada lagi Pak Ustadz, mau dijual dijadikan museum. Ternyata kalau kita meninggal dunia habis, tapi bukunya masih ada. Dan tak berhenti orang Sumatera Utara ini mendoakan dia. Jadi lama saya berpikir, 72 beliau meninggal, 2 tahun lagi berarti setengah abad, 50 tahun sudah meninggal, tapi orang masih ziarah ke makamnya, orang masih mendoakannya. Pergi pula kami ke Maktab Islamiyah Tapanuli, tempat berkumpulnya dulu ulama-ulama di Sumatera Utara sebelum berdirinya Al-Jamiatul Wasliyah. Nampaklah gambar Tuan Syekh Muhammad Yunus HM Yunus yang memberi nama Al-Jamiatul Wasliyah. Nampak pula ada di situ gambar Syekh Ismail Banda. Nampak di situ gambar Tuan Syekh Abdurrahman Shihab. Nampak di situ gambar Tuan Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis. Berkumpul ulama-ulama Sumatera Utara. Sumatera Utara ini tanah yang subur, maka datanglah orang dari berbagai negeri kemari. Semua orang paling lengkap dari mulai atas, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, yang paling lengkap semua orang ada di Sumatera Utara. Di mana ada gula, di situ ada semut. Semua suku ada di sini. Bukan cuma lokal Indonesia, datang dari negeri. Untuk yang dari India, ada kampung Kelik. Tersinggung orang itu marah, jadi robaskan namanya kampung Madras. Tak boleh. Lalu kemudian sampai hari ini masih ada lagi rumah Cong Api. Makanya saya pernah diwawancarai oleh VOA Amerika. Bagaimana itu tentang orang Islam bisa menjaga keberaneka-ragaman, tentang bagaimana orang Islam di Indonesia bisa menjaga. Saya bilang, kalian kalau cuma mencari berita melalui internet tak bisa, banyak isunya, banyak hoaxnya. Kalau kalian mau tahu bagaimana orang Islam bisa hidup berdampingan dengan non-muslim, datang kalian ke Medan. Kalian tengok rumah Cong Api, kalian tengok kampung Madras, kampung Keling, kalian lihat bagaimana keberaneka-ragaman. Datang kalian buat penelitian. Masih ada rekamannya, cari di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Sumatera Utara ini tanahnya subur, tidak hanya mengeluarkan tembakau Delhi, tapi juga mengeluarkan ulama-ulama. Maka zaman berzaman, zaman berganti, di masa akan datang saya tetap positif. Dari Medan, dari Sumatera Utara akan lahir orang-orang yang berprestasi. Kenapa? Anak-anak inilah penerus kita insya Allah. Jadi tetap semangat. Jangan sampai Bapak Ibu kehilangan semangat. Jangan lupa subscribe, like, and share.